Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali bertemu di rumah Allah yang mulia ini, di majelis yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami', masih bab at-targhib fi makarimil akhlak, bab anjuran atau motivasi kepada akhlak yang mulia. Malam hari ini kita membaca hadis nomor 1342. Ini nomor yang disebutkan di dalam kitab Tawdihul Ahkam, syarah Bulughul Maram. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, penulis rahimahullah berkata, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul ladzi yukhalitun nasa, seorang mukmin yang berbaur dengan orang lain, wa yasbiru ala adzahum, dan bersabar terhadap gangguan atau keburukan mereka, khairun minal ladzi la yukhalitun nas, lebih baik dibandingkan seorang mukmin yang tidak mau berbaur dengan orang lain. Wa la yasbiru ala adzahum, dan tidak bersabar atas gangguan dari mereka. Akhrajahu Ibnu Majah bi isnadin hasan wa huwa inda Tirmidzi illa annahu lam yusammi sahabi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, dan juga hadis ini ada pada Imam Tirmidzi, tapi beliau tidak menyebutkan nama sahabatnya. Penulis kitab Tawdihul Ahkam di dalam syarah hadis ini mengatakan, kata beliau, hunaka maslakan, ada dua jalan. Maksudnya jalan berkaitan dengan apakah lebih baik memisahkan diri dari orang banyak atau berbaur dengan orang banyak. Kata beliau, hunaka maslakan, ada dua jalan, yaitu i'tizalun nasi wal bu'du anhum, menjauhkan diri atau memisahkan diri dari orang lain dan menjauh dari mereka. Ini yang pertama, memisahkan diri dari orang lain dan menjauh dari mereka. Au mukhalatatuhum, atau berbaur dengan mereka. Jadi kata penulis ada dua jalan yang ditulis oleh para ulama. Yang pertama berbaur dengan manusia, yang kedua memisahkan diri dan menjauh dari mereka. Wa huma qaulani li ahli ilmi wa ahlus sayri was suluk, dan kedua cara ini, jalan ini adalah dua pendapat yang dimiliki oleh para ulama, oleh ahlul ilmi, dan orang-orang yang
paham dan menguasai tentang akhlak, tentang adab. Lalu kata penulis, kami akan memaparkan kedua perkataan ini. Kami dengan pemaparan kami terhadap dua perkataan ini cukup sebagai syarah. Cukup sebagai syarah untuk hadis ini. Jadi beliau tidak menyebutkan syarah poin yang banyak 1, 2, 3. Kata beliau, hanya dengan memaparkan dua pendapat ini sudah cukup sebagai syarah terhadap hadis ini. Qala al-Khattabi fi kitabih al-Uzlah. Nah, beliau menukilkan perkataan Imam Al-Khattabi di dalam kitab tulisannya Al-Uzlah. Ikhtalafa an-nasu fil uzlati wal mukhalatati ayyuhuma afdal. Para ulama berbeda pendapat tentang al-uzlah, yaitu menjauh, memisahkan diri dari orang lain, dan al-mukhalatah, dan berbaur dengan orang lain. Ayyuhuma afdal, di antara kedua ini mana yang lebih baik, mana yang lebih utama? Apakah berbaur dengan orang banyak lebih baik, atau sebaliknya al-uzlah, memisahkan diri dari orang banyak, itu yang lebih utama? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ma'anna kulla wahidatin minhuma la tanfakku min faid wa ghawail. Meskipun salah satu dari keduanya atau setiap pendapat ini tidak akan pernah terlepas dari faedah dan juga masalah-masalah negatifnya, atau tidak pernah terlepas dari positif dan negatifnya. Jadi ada perkara positifnya, ada perkara negatifnya. Kalau misalnya memisahkan diri, tak bergaul dengan orang banyak, ada maslahatnya, tapi juga ada tidak baiknya. Kalau banyak bergaul dengan orang, juga ada maslahatnya, ada juga mudaratnya. Fa ahluz zuhdi, maka kata Al-Imam Al-Khattabi, fa ahluz zuhdi, maka para ulama yang dikenal dengan kezuhudannya, zuhud, mereka terkenal dengan sifat zuhud, ikhtaru al-uzlah, mereka lebih memilih al-uzlah, yaitu menjauh, memisahkan diri. Maksud memisahkan diri di sini bukan berarti tidak bergaul sama sekali, bukan maknanya misalnya mencari tempat yang sepi, bersemedi di situ, bertapa, bukan itu maksudnya. Tapi tidak banyak bergaul dengan manusia, bergaul hanya sekedar bergaul, memang kondisi yang harus atau mau tidak mau terpaksa bergaul. Contoh, pergi salat berjamaah ke masjid, mau tak mau bergaul dengan orang. Ada kebutuhan belanja ke pasar, ke warung dan sebagainya, mau tak mau bergaul. Tapi ada orang yang memang setiap hari dalam banyak hal berbaur dengan orang lain dalam kesehariannya. Nah, ahluz zuhud, orang-orang yang terkenal dengan kezuhudannya, mereka lebih memilih al-uzlah, tidak banyak bergaul dengan orang lain. Siapa di antara mereka? Ulama-ulama di antara mereka, ulama-ulama salaf terdahulu, Sufyan ats-Tsauri. Wa minhum, di antara para ulama yang berpendapat dengan pendapat ini atau memilih lebih mengutamakan al-uzlah, Sufyan ats-Tsauri, wa Ibrahim ibnu Adham, wal Fudail bin Iyad, wa Sulaiman al-Khawwas, wa Bishr al-Hafi, wa nahwuhum. Nah, ini beberapa ulama-ulama terdahulu yang mereka lebih menyukai al-uzlah, yaitu tidak banyak bergaul dengan manusia, dengan orang lain. Dhahaba ila tafdidil mukhalatah. Nah, sebagian ulama yang lainnya berpendapat, memilih pendapat lebih utama, lebih afdal berbaur dengan orang lain. Siapa di antara mereka? Sa'id ibnul Musayyib, wa Sya'bi, wa ibnu Abi Layla, wa Shuraih, wa Abdullah ibnul Mubarak, wa Syafi'i, wa Ahmad ibnu Hanbal, wa ghairuhum, dan yang lainnya. Ini ulama-ulama yang mereka berpendapat lebih utama berbaur dengan masyarakat. Kalau menurut antum mana yang lebih utama? Berbaur atau menyendiri?
Bergaul. Kalau seperti kita mungkin bergaul lebih kita butuhkan daripada memisahkan, menjauh dari orang lain. Tapi kita baca penjelasan para ulama kenapa mereka mengatakan memisahkan diri, menyendiri atau menjauh dari orang lain lebih afdal, atau yang mengatakan kenapa kalau berbaur lebih afdal. Kita baca penjelasan mereka. Istadallal awwalun, orang-orang atau ulama yang pertama tadi yang mengatakan al-uzlah lebih mereka sukai, mereka berdalil terhadap pendapat mereka ini dengan perkataan Nabi Ibrahim Khalilur Rahman yang Allah sebutkan di dalam surat Maryam ayat 48. Wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi. Dan saya memisahkan diri dari kalian. Ini perkataan Ibrahim kepada kaumnya. Berarti dari sini zahirnya dari kaum yang buruk. Kalau memang tinggal di masyarakat yang banyak keburukannya, maka tidak banyak bergaul, berbaur, mungkin lebih selamat. Wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah, dan saya memisahkan diri, menjauhkan diri dari kalian dan dari apa-apa yang kalian seru selain Allah. Wa ad'u rabbi, dan saya menyeru Tuhanku, saya berdoa menyeru kepada Tuhanku. Ini salah satu dalil yang dijadikan oleh para ulama tentang keutamaan al-uzlah. Bayangkan Nabi padahal memiliki kemampuan berdakwah, memiliki kemampuan untuk membentengi dirinya dari pemahaman-pemahaman yang akan membuat dia keliru, menyimpang, tapi tetap mengatakan wa a'tazilukum. Kemudian dalil yang lainnya di dalam firman Allah Ta'ala surat Maryam ayat 49, Allah berfirman falamma ta'zalahum. Ini juga tentang Nabi Ibrahim. Falamma ta'zalahum wa ma ya'buduna min dunillah, tatkala dia memisahkan diri dari mereka. Siapa yang memisahkan diri? Nabi Ibrahim. Tatkala Nabi Ibrahim memisahkan diri dari kaumnya dan dari apa-apa yang mereka ibadahi selain Allah. Wahabna lahu Ishaq wa Yaqub, kami karuniahi kepadanya dua orang anak, Ishaq dan Yaqub. Wa kullan ja'alna nabiyan, dan keduanya kami jadikan nabi. Nah, di sini juga Nabi Ibrahim memisahkan diri dan tidak ada celaan dalam ayat ini terhadap Nabi Ibrahim. Tapi penjelasan ulama yang mengatakan berbaur lebih baik itu kan terhadap kaum yang memang sudah jelas-jelas nyata keburukan dan kesesatannya. Berarti kalau kita hidup bersama kaum muslimin yang di situ ada banyak orang-orang yang baik, ada juga orang-orang yang memang butuh perbaikan, butuh amar ma'ruf nahi mungkar, mungkin lebih bagus berbaur, terutama orang-orang yang memang memiliki semangat dakwah. Kita lanjut membaca penjelasan para ulama ini. Ini dalil kedua dari ulama yang berpendapat al-uzlah, memisahkan diri dari orang banyak itu lebih mereka sukai. Wa bima jaa fil Bukhari wa Muslim, dan juga mereka berdalil dengan hadis yang telah datang di dalam kitab Bukhari dan kitab Muslim. Min hadisi Abi Sa'id Al-Khudri, dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Qila, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyun nasi khair? Wahai Rasulullah, orang yang seperti apa yang paling baik? Manusia yang bagaimana yang paling baik? Kata Rasulullah, rajulun jahada binafsihi wa malih, yaitu seorang yang berjihad dengan jiwanya dan hartanya. Ini yang terbaik. Wa rajulun fi sya'bin min sya'abin ya'budu rabbahu, dan seseorang
yang tinggal di tempat yang sempit, yang sepi, di lembah, di celah di antara dua bukit, dan dia senantiasa beribadah kepada Rabbnya. Wa yada'un nasa min syarrihi, dan meninggalkan orang lain karena keburukannya, takut keburukannya. Berarti ada sebabnya, karena takut keburukannya. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah menjawab pertanyaan sahabat ini. Di antara orang-orang yang terbaik itu adalah seorang yang menjauh dari orang banyak karena takut keburukan, takut terpengaruh oleh keburukan, oleh maksiat dan sebagainya, dan dia mencari tempat menyingkir dan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khudhu bihadzikum minal uzlah, ambil, manfaatkan bagian kalian dari uzlah, yaitu dari menjauhkan diri dari orang banyak, menjauh dari orang banyak, manfaatkan atau pergunakan. Ini perkataan Umar Khattab. Wa qala Sa'ad ibnu Abi Waqqas, lawadittu anna baini wa bainan nasi baban min hadid. Ini perkataan Sa'ad ibn Abi Waqqas, sungguh aku menyukai antaraku dan orang lain ada pintu yang terbuat dari besi. La yukallimuni ahadun, tak ada seorang pun yang bisa berbicara denganku. Wala ukallimuhu hatta alqallaha subhanahu, dan saya pun tidak bisa berbicara dengannya sampai saya bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perkataan sahabat yang juga dijadikan sebagai hujjah oleh ulama-ulama yang lebih mengutamakan al-uzlah, yaitu menjauh, menyingkir dari orang banyak, tak banyak bergaul, tak banyak berbaur. Tapi jangan disalah paham, misalnya cari tempat, cari goa atau apapun, naik ke puncak gunung, bersemedi di sana. Nah, bukan seperti itu, bukan bertapa. Para ulama ketika memahami ini, mereka hanya mengurangi bergaul dengan orang-orang banyak. Itu saja. Bergaulnya, keluarnya hanya sebatas kebutuhan mereka. Yang memang orang yang alim mengajar, ya ketika keluar mengajar ke masjid, salat ke masjid dan sebagainya. Itu saja. Tidak ada misalnya pergi ikut main futsal atau ikut pergi nongkrong, ada acara apa dan sebagainya. Nah, mereka tidak lagi menyibukkan diri dengan hal-hal yang seperti itu. Wa fil uzlah, dan pada uzlah ini, menyingkir atau menjauh dari bergaul dengan orang banyak ini, tafarrughun lil ibadah, ada beberapa manfaat atau beberapa faedah. Bisa fokus untuk beribadah. Berarti kalau tujuannya itu baru dia betul. Kalau untuk merenung saja, seperti kalau dahulu Rasulullah sebelum diangkat sebagai nabi kan ke gua Hira, dan itu hanya beliau lakukan sebelum diangkat sebagai nabi. Setelah itu beliau tidak melakukan lagi, maka berarti itu tidak menjadi bagian dari syariat beliau. Beliau menyendiri beberapa hari, habis bekalnya turun lagi, persiapkan bekal untuk berapa hari ke depan, naik lagi sampai turun wahyu yang pertama. Kata penulis kitab ini, Syabla Al-Basam, di antara manfaat atau faedah dalam al-uzlah itu, tafarrughun lil ibadah, yaitu untuk fokus beribadah, wa bu'dun an ma'asillah, dan jauh dari bermaksiat kepada Allah, tak ada pengaruh. Kalau sekarang mau seperti ini tapi bawa handphone, jaringan internet bagus, akhirnya tidak jadi juga. Banyak juga godaannya, banyak godaannya juga kalau sekarang. Dahulu kan memang tidak ada sama sekali. Kalau sudah menjauh dari orang banyak, buat rumah di pinggir dari kota, hanya bertemu sekali-sekali saja dengan orang lain, maka kecil kemungkinan akan terpengaruh oleh berbagai maksiat. Wa amma yu'ridu minal fitnah,
dan juga selamat dari fitnah yang dari keburukan-keburukan yang akan menghadangnya. Wassalama minal ghibah, dan juga selamat dari ghibah. Tidak banyak berbaur dengan orang, tentu tidak mungkin ghibah sendiri. Ghibah itu pasti minimal berdua. Kalau menggibah, menggunjing minimal pasti berdua. Kalau sendiri tak mungkin dia menggunjing. Nah, oleh karena itu salah satu manfaatnya juga kata Syekh, selamat dari keburukan atau kebiasaan menggibah, dan juga selamat dari riya. Wa min afatir riya, ketika dia beribadah, ibadah sunnah terutama, tidak ada orang yang melihatnya. Dia salat sunnah. Kalau salat wajib tentu ke masjid, sedangkan salat sunnah yang dilakukan di tempatnya yang tidak terlihat oleh orang lain, maka akan selamat dari riya, dan juga akan terjaga agama dari melakukan apa-apa yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh juga melanjutkan lagi, masih menyebutkan beberapa maslahat kalau memisahkan diri dari orang lain. Kata beliau, fa fi dzalikal bu'du an syururin nas, maka pada hal itu, yaitu pada uzlah, juga jauh dari keburukan orang lain, wa adhiyati katsirin minhum, dan juga dari kejahatan kebanyakan mereka, wal bu'du amma yulhil qalba wal 'aina an indan nadhari ila zahratil hayatid dunya, dan juga jauh dari apa-apa yang akan melalaikan hati dan mata ketika melihat kepada berbagai gemerlapnya dunia. Jadi kalau banyak berbaur, banyak terlihat gemerlap dunia ini. Tapi kalau al-uzlah, tidak banyak bergaul, selamat dari hal seperti ini, selamat dari godaan. Lihat kawan ganti lagi iPhone-nya, lihat kawan nanti ganti motornya dan sebagainya, punya ini punya itu, tetangga punya, banyak godaannya. Sedangkan jika jauh dari gemerlapnya dunia, tidak banyak godaannya. Ini beberapa maslahatnya yang disebutkan. Wa hunaka fawaid ukhra, nah disebutkan juga, dan juga ada faedah-faedah yang lainnya yang akan didapatkan oleh orang-orang yang memisahkan diri atau menyingkir dari orang banyak. Imma bi tawfiril waqti listighalih bin nafi', yaitu salah satunya banyaknya tersedia waktu yang dia bisa mengisinya dengan yang bermanfaat, karena tidak banyak waktu terbuang. Kalau banyak bergaul, berkawan, duduk saja, cerita saja sudah sejam. Padahal setiap hari bertemu juga. Setiap bertemu ceritanya itu juga kadang tidak habis-habisnya. Nah, salah satu manfaatnya banyak waktu yang bermanfaat. Banyak dia bisa menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat. Banyak waktu untuk menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat. Atau selamat dari keburukan-keburukan dan dosa. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan al-uzlah tadi. Manfaatnya ini. Lalu bagaimana dengan pendapat yang lebih mengutamakan berbaur dengan orang banyak? Wastadalla alladzina faddalul ijtima'a wal ikhtilat, dan berdalil ulama-ulama yang lebih mengutamakan berkumpul dan berbaur dengan orang banyak. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah dengan tali Allah, dengan agama Allah, jangan berpecah belah. Kalimat wa'tasimu wa la tafarraqu ini dalil jangan berpecah belah, jangan berpisah-pisah. Ini dipahami secara zahir, berarti tidak boleh berpisah. Allah menyuruh untuk berkumpul bersatu. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, fa'allafa baina qulubikum, maka Allah melembutkan, melunakkan, menyatukan di antara hati-hati kalian. Apa hikmah Allah melembutkan, melunakkan hati berbagai karakter orang? Agar mereka bisa bermasyarakat, berbaur, bergaul. Sebab kalau tidak demikian akan bertengkar, akan terjadi perselisihan terus. Maka Allah
lunakkan hati kalian, kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 103. Kemudian juga ulama ini yang lebih mengutamakan, menyukai berbaur dengan orang lain berdalil dengan hadis riwayat Tirmidzi, wa ma jaa an Umar, dan hadis yang datang dari Umar, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jamaah, alaikum bil jamaah, hendaklah kalian bersatu, berkumpul, berjamaah, berkelompok. Wa iyyakum wal furqah, dan jauhilah perpecahan. Fa inna syaitana ma'al wahid, karena sesungguhnya syaitan itu bersama satu orang. Wa huwa minal itsnaini ab'ad, dan dari dua orang lebih jauh, maka semakin banyak maka semakin jauh. Maksudnya dalam hal memecah belah. Man aradu bihubuhatil jannah falyalzamil jamaah, maka barang siapa yang ingin dimasukkan ke surga, hendaklah dia menjaga keutuhan kesatuan kaum muslimin, tidak memisahkan diri, tidak memecah belah, tidak memisahkan diri. Hadis ini dijadikan dalil tentang lebih disukainya berbaur, karena Rasulullah memerintahkan untuk berkumpul dan melarang berpecah belah. Apa faedahnya? Apa faedah al-mukhalatah tadi, berbaur dengan orang banyak? Disimpulkan oleh Syekh, penulis kitab Tauhidul Ahkam ini, kata beliau, wa min faidil ijtima', dan di antara faedah-faedah, manfaat-manfaat berbaur, bermasyarakat, at-ta'allum wa ta'lim, akan terlaksana at-ta'allum, yakni pembelajaran, dan ta'lim, dan pengajaran. Karena kalau tidak berbaur, siapa yang mau belajar, siapa yang mengajar? Dengan adanya orang-orang yang mau berbaur, akan ada yang belajar dan akan ada yang mengajarkan agama ini. Wan naf'u wal intifa', dan memberikan manfaat, dan juga ada yang mendapatkan manfaat, ada yang memberikan manfaat. Wal qiyamu bil huquqi minal ijtima' fil ibadat, dan juga terlaksananya pelaksanaan hak-hak masyarakat dalam hal-hal ibadah, terlaksana semuanya. Wa ifsa'us salam, menyebarkan salam. Kalau tidak berbaur, tentu sunnah ini tidak akan terlaksana dengan baik. Kepada siapa dia mengucapkan salam, dan siapa yang menjawab, karena tidak berbaur. Ada sunnah-sunnah akan terlaksana dengan baik jika berbaur dengan masyarakat, dengan orang banyak. Wa raddut tahiyyat, dan membalas ucapan salam tadi. Wa iyadatul mardha, menjenguk orang-orang yang sakit. Ini menunjukkan semuanya keutamaan ijtima', berbaur, bermasyarakat tadi. Wa syuhudul janaiz, dan juga ikut penyelenggaraan jenazah, dan juga melaksanakan kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang bagus yang ada di antara kaum muslimin. Ta'diyatul adat al-mustahsanah fima bainal muslimin, yaitu melaksanakan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang ada di antara kaum muslimin, seperti kebiasaan-kebiasaan hidup saling tolong menolong, goro dan sebagainya. Wa husul i'tilaf wal ukhuwah, kemudian juga dengan bermasyarakat ini akan tercapai i'tilaf wal ukhuwah al imaniyah, persaudaraan, keimanan, dan juga cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'amur bil ma'ruf, saling memerintahkan kepada yang baik. Wa tanahi 'anil munkarat, saling melarang dari perkara yang mungkar. Wa qada'ul hajat, dan menunaikan kebutuhan orang lain. Wa kullu hadhil umur, kata Syekh, semua perkara ini mafqudatun ma'al uzlah, ini tidak ada pada orang-orang yang memisahkan diri. Jadi ada maslahatnya dan ada baiknya, ada plus minusnya. Kalau memisahkan diri tadi lebih cenderung kepada pribadi orangnya, manfaatnya, dia terjaga dari keburukan. Kalau bermasyarakat, manfaatnya untuk orang yang lebih banyak, terutama orang-orang yang memang keberadaan di masyarakat memberikan pengaruh baik. Ada orang-orang yang jika dia berbaur dengan masyarakat memberi pengaruh yang baik,
orang yang punya harta dan dermawan, orang yang punya ilmu dan dia gemar mengajarkan ilmunya, orang-orang yang suka menolong orang-orang lain, mungkin dia dengan tenaganya, dengan pikirannya. Ada orang-orang yang memang ketika dia bergaul dengan masyarakat memberikan maslahat. Nah, orang-orang seperti ini maka lebih disukai baginya untuk berbaur dengan masyarakat. Maka kata Syekh, maka dalam bab ini, dalam pembahasan ini, kesimpulannya annahu likullin minal uzlati wal ikhtilati fawaiduhu, bahwasanya bagi uzlah dan ikhtilat itu memiliki faedah masing-masing, memiliki faedah tersendiri, dan juga ada keburukan-keburukannya yang juga sudah diketahui. Kalau tadi memisahkan diri, salah satu keburukannya, orang yang bagus ilmu agamanya, kalau dia tidak berbaur dengan masyarakat, maka masyarakat tidak akan mendapatkan faedah dari ilmunya. Tapi orang yang memang buruk perangainya, kalau banyak pula berbaur dengan masyarakat, bisa mempengaruhi masyarakat pula. Jadi ada faedah, ada manfaat masing-masing, dan juga ada keburukan masing-masing. Fal uzlah fiha salama wal bu'du 'anil syarr, kata Syekh. Maka al uzlah, memisahkan diri, menyingkir dari orang banyak tadi, pada perbuatan ini ada keselamatan dan jauh dari keburukan. Illa annal ijtima' yahsunu wa yafdulu fil halatain. Tapi berbaur dengan masyarakat itu bagus dan disukai, diutamakan dalam dua kondisi. Nah, kapan berbaur itu disukai atau lebih diutamakan? Dalam dua kondisi. Yang pertama, ayyakuna syakhsu nafi'an mufidan fi mujtama'ihi. Seseorang itu hendaklah dia orang yang bermanfaat, memberikan faedah pada masyarakatnya. Nah, jika demikian lebih disukai dia banyak berbaur dengan masyarakat. Jangan pelit dengan ilmunya, jangan pelit dengan faedah dan manfaat yang bisa dia berikan. Nafi'an bi ilmihi wa ta'liman wa ifta'an wa irsyadan wa qada'an. Kata Syekh, dia memberi manfaat dengan ilmunya, mengajarkan, memberikan fatwa, memberikan bimbingan, dan memutuskan antara perkara-perkara yang terjadi di masyarakatnya dan yang lainnya. Ini bagi orang yang bermanfaat, yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakatnya. Adapun orang-orang, ammal ladzi laysa lahu min wujudi faedah, adapun orang-orang yang ini yang kedua, adapun orang-orang yang keberadaannya tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, illa biqadril wajibat wal huquqis sariyah bainan nas, kecuali hanya sekedar kewajiban-kewajiban dia saja dan hak-hak yang berlangsung di antara manusia. Fahadha ya'taziluhum, maka yang seperti inilah yang dianjurkan oleh para ulama untuk tidak terlalu banyak berbaur, jaga dirinya, lebih berusaha untuk lebih menjaga dirinya, tak terlalu banyak berbaur dengan masyarakat, kecuali sebatas yang memang dibutuhkan ketika dia bermasyarakat. Kalau sampai tak nampak-nampak pula, berarti salah pula. Tak nampak juga ke masjid dan sebagainya. Nah, ini keliru yang seperti ini. Dengan alasan dia ingin menjaga dirinya dari berbagai keburukan. Mana ada nampak? Ya, menjaga dirinya, menyingkir dari orang banyak. Tapi ke masjid pun sampai tak nampak juga. Nah, ini salah yang dalam seperti ini. Jadi yang lebih disukai untuk mengurangi bergaul dengan orang banyak itu, yaitu orang-orang yang keberadaannya tidak terlalu memberikan faedah untuk orang banyak, hanya sekadar kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang berlangsung di antara manusia saja. Fahaza ya'taziluhum, maka orang yang seperti ini, dia ini lebih disukai untuk tidak banyak bergaul dengan orang banyak. Liyaslama lahu dinuhu wa irduhu, agar lebih selamat agamanya dan kehormatannya.
wa yukhalituhum biqadri hajati ilaihim, dan dia berbaur dengan orang lain hanya sekedar kebutuhannya kepada mereka. Fahuwa ma'hum bibadani, orang seperti ini bersama masyarakat secara fisik badannya, amma qalbuhu wa ruhuhu fama khalwati, adapun hatinya, ruhnya bersama khalwatnya. Khalwatnya apa? Bersama dia menyendiri tadi, bersama kesendiriannya. Nah, ini yang dianjurkan bagi orang yang memang tak terlalu memberikan pengaruh kepada masyarakat. Kurangi banyak bergaul untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Bagaimana mengetahuinya? Ya, dilihat, dipilah-pilah. Tentu orang-orang yang berakal sehat bisa memilah. Jangan dengan alasan seperti ini tak hadir ke majelis taklim. Ini kan bermanfaat baginya untuk dirinya. Yang dimaksud mengurangi bergaul ya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat tadi, misalnya keluar, tidak ada kebutuhannya, yang penting ngumpul, ngobrol, berbicara dan sebagainya, tak ada manfaatnya, nongkrong, dikurangi. Ini yang ingin ditekankan oleh Syekh ini. Tapi jika memang itu di majelis-majelis yang ada manfaatnya, majelis ilmu dan sebagainya, ada maslahat, maka tidak apa-apa, tidak terlarang. Yang terlarang ini di perkara-perkara yang di situ dia tidak memberikan manfaat keberadaannya, malah akan mendatangkan kerusakan untuk dirinya. Jam berapa masuk Isya? Lama lagi? 1 menit? Oh, 7 menit. Ya. Baik, kita beralih ke hadis berikutnya. Hadis 1343. Qala al-muallif rahimahullah taala, berkata penulis, semoga Allah merahmatinya, penulis kitab Bulughul Maram maksudnya. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi, ya Allah, sebagaimana engkau baguskan ciptaanku, fisikku. Ini doa ketika bercermin. Ya Allah, sebagaimana engkau telah baguskan ciptaanku, fisikku, fahassin khuluqi, maka baguskan juga akhlakku. Hadis riwayat Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban. Faedah yang diambil dari hadis ini hadis terakhir di dalam kitab Targhib fi Makarimul Akhlaq, anjuran untuk berakhlak mulia. Ini hadis yang terakhir dalam bab ini. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami telah menciptakan manusia pada sebaik-baiknya bentuk. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, Allah lah yang telah menciptakanmu lalu membentukmu, menyamakan bentukmu dan membentukmu sebaik-baiknya. Wa qala ta'ala wa sawwarakum fa ahsana suwarakum, dia yang telah membentuk rupamu dan membaguskan rupamu. Ini surat Taghabun. Nah, ini beberapa ayat yang dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam. Fallahu jallat qudratuhu, maka Allah yang mulia, yang agung kemampuannya, khalaqal insana fa atamma khalqah, telah menciptakan manusia dan menyempurnakan ciptaannya. Wa atqana tarkibahu, dan membaguskan susunan tubuh manusia. Li'annahu ala surati abihi Adam alladhi khalaqahu Allah biyadihi, karena manusia itu Allah ciptakan dalam bentuk ayahnya, yaitu Adam alaihi salam, yang Allah telah menciptakannya dengan tangannya.
Faja'a ala tilka surah til karimatil mithaliyah, maka manusia pun datang dalam bentuk Nabi Adam yang mulia tersebut. Wal insan, kata Syekh Abdul Al-Bassam, dan seseorang atau manusia itu wa in tafawata min haitsul jamal wad damamah, meskipun berbeda-beda dari sisi kecantikan, ketampanan, dan dari sisi kesempurnaan fisik, wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di antaranya, illa annahu suwira ahsanu taswir, tapi manusia itu dibentuk dengan sebaik-baiknya bentuk, walaupun beda-beda. Ada yang beda matanya, beda hidungnya, beda wajahnya, beda tangannya, fisik tubuhnya, ada yang tinggi, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang pendek dan sebagainya, ada yang kulitnya sawo matang, putih, kuning langsat, macam-macam Allah bedakan. Tapi semua itu adalah sebaik-baiknya bentuk. Wa rukkiba ahsana tarkib, dan disusun dengan sebaik-baiknya susunan. Fa alaihi ay yashkurallaha ta'ala ala dzalik, maka wajib bagi manusia untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala atas apa yang telah ciptakan dia padanya. Melihat orang lain misalnya lebih bagus fisiknya, maka ketahuilah semua yang Allah ciptakan itu bagus. Ada beberapa kisah yang dibawakan dahulu oleh para ulama, entah benar kisah ini, tapi kisah ini masyhur. Seseorang yang ada di tangannya cacat, ya. Ada di tangannya cacat, di jarinya, secara detail saya agak lupa kisah ini. Dan ada raja yang zalim, ada raja yang zalim yang membunuh siapapun yang ditemuinya, atau mengorbankan yang sempurna fisiknya. Lalu dapatlah orang ini karena melihat ada cacat di jari atau di tangannya ini, orang ini selamat, tak jadi dikorbankan. Nah, baru dia sadar benarnya perkataan yang baik itu adalah apa yang telah Allah tetapkan bagi seseorang. Baru dia yakin dengan perkataan tersebut. Sehingga ketika dia diuji dengan ada cacat, musibah, terpotong jarinya atau tangannya, lalu kena sebab itu dia selamat dari perbuatan raja yang akan membunuhnya tadi, orang yang zalim tadi. Jadi apapun bentuk fisik seseorang, itu semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah membedakannya untuk suatu hikmah yang mungkin sebagian kita tidak mengetahuinya. Wa an yas'ala, lalu kata Syekh, wa an yas'ala Allah alladhi ahsana suratahu adh-dhahira wa jammalaha wa kammalaha ay yuhsina suratahu al-batinah, dan hendaklah seseorang yang Allah telah baguskan penciptaannya ini, sebagaimana Allah telah membaguskan ciptaannya, bentuknya yang zahir, hendaklah dia juga meminta kepada Allah untuk membaguskan ciptaannya atau yang batin, yaitu akhlaknya. Nah, dalam hadis ini kan, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi, ya Allah, sebagaimana engkau baguskan fisikku, zahirku, maka baguskan juga akhlakku. Apa kata Syekh? Di antara bentuk syukur seorang itu, sebagaimana Allah telah membaguskan zahirnya, membuatnya sempurna, bagus, maka hendaklah dia meminta kepada Allah agar Allah juga membaguskan batinnya, yaitu akhlaknya. Nah, di sini faedah dari hadis ini. Baik, mungkin silahkan adzan kumandangkan, setelah adzan kita baca sisa dari syarah hadis ini.
أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, kita lanjutkan kajian kita. Hadis yang terakhir yang kita baca tadi, yang merupakan hadis yang terakhir bab targhib fi makarimil akhlaq. Rasulullah biasa berdoa mengucapkan Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah membaguskan penciptaanku, maka baguskan akhlakku. Hadis ini dalamnya terkandung permintaan kepada Allah agar membaguskan zahir dan juga membaguskan batin seorang. Maka di sini Syekh mengatakan
wa ahammus suwaril batinah, dan gambaran batin atau bentuk batin yang paling penting itu adalah al-iman, keimanan. Fa innal akhlaq al-fadilah tatba'uhu, sesungguhnya akhlak-akhlak yang mulia itu mengikuti keimanan. Fa huwa ra'suha wa asasuha al-batini, maka iman itu adalah pokoknya, intinya, dan juga pondasinya yang bersifat batin. Jadi kalau iman bagus, seharusnya akhlak juga ikut bagus. Jadi tidak hanya dari zahir. Mungkin orang akan mengira ketika ada orang yang zahirnya bagus, soleh, taat, tapi ketika akhlaknya buruk, maka ketahuilah iman itu letaknya tidak pada tampilan, tapi ada pada hati, batin. Kadang-kadang ketika seseorang zahirnya sudah bagus, baru sebatas casingnya saja yang sudah berubah, batinnya masih perlu diperbaiki, ditata dengan baik. Oleh karena itu kadang-kadang ada orang yang tampilan sudah bagus tapi masih ada akhlak-akhlak yang buruk yang dilakukannya, jauh dari yang dipersangkakan atau diharapkan orang. Ada yang sama seperti doa ini disebutkan oleh Syekh di sini, contohnya juga doa setelah berwudu. Doa setelah berwudu bagaimana? Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, itu bagian dari doanya. Ini juga di sini meminta kepada Allah agar dibaguskan, dibersihkan dari dosa yang zahir, dari kotoran yang zahir dan dari kotoran yang batin. Allahumma ja'alni minat tawwabin, ya Allah jadikan aku dari hamba-hambamu yang senantiasa bertaubat. Berarti jadikan termasuk hambanya yang bersih dari dosa karena bertaubat. Wa minal mutatahhirin, dan dari hambamu yang senantiasa bersuci dari kotoran-kotoran yang zahir. Dan banyak sekali syariat ini mengajarkan seperti itu. Contoh lainnya ketika doa masuk WC dan doa keluar WC, apa hubungannya? Kalau secara zahir tidak ada hubungannya. Bahkan kadang sebagian orang yang ingin memojok atau menjelek-jelekkan Islam menjadikan doa ini sebagai bahan olok-olokan. Apa hubungannya? Mau masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its, ya Allah aku berlindung kepadamu dari setan betina dan setan jantan. Tiba-tiba keluar WC, ghufranaka, berikan kepadaku ampunanmu ya Rabb, aku harapkan ampunanmu. Memangnya berbuat dosa, kata orang-orang itu. Mereka sampaikan syubhatnya. Ini ajaran bagaimana? Keluar dari WC mohon ampunan. Ini entah karena kedangkalan atau memang karena ingin menyebarkan syubhat dan menambah keraguan pada orang-orang awam. Padahal hubungannya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ketika seseorang masuk WC buang hajatnya, itu karunia dari Allah. Allah bersihkan dirinya dari kotoran-kotoran yang zahir yang ada pada tubuhnya, keluar. Buang air besar, buang air kecil, keluar semuanya. Lalu keluar dari situ mohon ampunan, juga mohon kepada Allah agar dibersihkan dari dosa-dosanya juga. Nah, itu hubungannya. Bukan apakah dia berbuat dosa, ngapain, memangnya buang air berbuat dosa dan sebagainya. Tidak. Tapi begitu sempurnanya ajaran Islam, ketika Allah berikan nikmat berupa dibuangnya kotoran-kotoran yang keberadaan di tubuh itu tidak ada manfaat, bahkan merusak. Bayangkan saja kalau sudah sekian lama tidak buang air kecil, tidak buang air besar, sampai harus dibawa ke dokter dan sebagainya, sampai harus dipakai kateter kalau yang tidak bisa lagi buang air. Nah, karena tidak bermanfaat untuk tubuh, tidak perlu lagi ditahan di tubuh. Lalu Allah berikan nikmat, itu bisa dikeluarkan dengan mudah, itu nikmat. Maka ketika keluar pun diajarkan bagi orang-orang Islam untuk juga memohon kepada Allah agar dibersihkan juga dirinya dari kotoran-kotoran dosa. Ghufranaka,
ampunanmu ya Rabb aku harapkan. Nah, itu hubungannya. Jadi ajaran Islam itu selain mengajarkan kepada kita zahir yang baik, juga memohon kepada Allah batin yang baik. Wa hakadha yuridullah ta'ala, kata Syekh menutup pembahasannya dari hadis ini, wa hakadha yuridullahu ta'ala bina, dan beginilah Allah Ta'ala menginginkan kepada kita an nukammila anfasana, yaitu agar kita menyempurnakan diri kita, wa nuzakki nufusana, dan mensucikan diri kita. Walillahil hamdu wal minnah, maka milik Allah lah pujian dan minnah dan karunia, walahu syukru wal ifdal, dan untuknya syukur dan juga ucapan-ucapan pujian-pujian sebagai terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini berakhir pembahasan bab at-targhib fi makarimil akhlak. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk ke bab baru, babul zikir. Untuk malam hari ini karena memang waktu sudah habis, ya cukup sampai di sini. Kita tidak masuk tambah ke bab zikir di malam hari ini. Mungkin waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab saja. Silahkan, ada di antara jamaah yang ingin bertanya, silahkan. Baik, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ketika dia bangun, dia sadar nggak? Misalnya akalnya sadar, mengerti, diajak bicara, ya, ya. Jadi berapa jam tadi? 12 jam di malam hari, atau berhenti nyambung? Sekali tidur itu 12 jam nggak putus-putus gitu, nggak bisa dibangunkan, dan memang nggak bisa. Ya. Ya. Ya, ya. Baik, kalau memang keadaan demikian, dijamak salatnya yang memang bisa dijamak, yang tidak, misalnya dia tertidur dari Isya. Nah, seharusnya di maghrib tadi dijamak, ya. Atau tertidurnya setelah salat maghrib dan Isya, setelah selesai tertidur sampai subuh, tidak bangun, terbangun nanti sudah jam 10, kan lewat waktu subuh. Nah, diqadha, tunaikan setelah dia bangun. Yang lain yang bisa dijamak, tidak apa-apa. Orang seperti itu setiap kali dia terbangun sadar di waktu-waktu yang memang bisa sholatnya dijamak, dia jamak. Kalau di waktu zuhur, ya sekaligus jamak zuhur dan asar, tapi tidak diqashar, dijamak saja, karena qashar itu kekhususan musafir. Adapun yang tidak musafir karena sebab-sebab tertentu masih boleh dia menjamak, termasuk orang tua yang seperti ini. Ketika dia sadar, ketika dia bangun, maka jamak salat zuhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya. Kalau subuh tidak ada dijamak, yang ada diqadha. Kalau memang terlambat bangunnya, dibangunkan subuh tidak mau bangun dan sebagainya, ketika dia sadar sudah bangun, ketika itu dia menjamak, melaksanakan mengqadhanya, ya. Wallahu alam bisawab. Seperti masih mau bertanya, ya, 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 diqadha juga seperti itu. Laksanakan ketika dia sudah terbangun, tapi tetap urutannya maghrib isya dahulu, maghrib isya dan subuh. Tapi dengan syarat dia bangun itu memang sadar, tidak hilang akal. Karena ada orang bangun tapi dia tidak sadar dan tidak, atau hilang akal dan sebagainya. Kalau sudah hilang akal tentu sudah gugur kewajiban kepadanya, ya. Sebab wajibnya salat itu salah satunya kan berakal. Kalau tidak lagi ada akalnya, orang tua yang sudah pikun sama sekali tidak tahu apa yang dilakukannya dan sebagainya, maka gugur kewajibannya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Baik, silakan. Iya.
Pasiennya sudah di mana? Sudah di Pekanbaru. Dia dari Kandis. Karena dia musafir, jamak dan diqasar. Ya, boleh diqasar, jamak dan qasar. Kalau dia mukim di Pekanbaru dan bukan orang Kandis, orang Pekanbaru, di jamak boleh tapi tidak diqasar. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang lainnya. Silakan. Siapa tahu masih ada pertanyaan yang lain. Tak terasa sudah berapa bab kita selesaikan dari Kitabul Jami' ini. Jadi kalau antum sabar, ini luar biasa ya sebenarnya. Dan semuanya karena sabar. Sabar hadir ke majelis ilmu, bahkan gerimis pun antum datang, luar biasa. Kalau tak sabar tak selesai ini. Ada beberapa tempat mungkin kajian semangat di awal, terakhir tinggal 3 orang dan sebagainya, akhirnya nggak selesai kitab karena sudah sedikit. Nah, ada beberapa tempat yang juga istiqomah, seperti saya kajian yang di Imam Qurtubi itu sudah sekali sebulan tapi rutin, dan jemaah mungkin karena memang di daerah tidak seperti di Pekanbaru banyak pilihan kajian, ramai terus ya, kayak ramai terus, masjidnya tidak terlalu besar dan sudah jauh, tak terasa sudah sekian halaman, sudah lumayan jauh pembahasannya. Begitu juga di Sungai Apit, kitab Riyadhus Shalihin, tak terasa sudah banyak hadis-hadis yang dipelajari dan diambil faedahnya. Jadi memang butuh kesabaran. Kalau yang tak sabar ya sudah, kajian kadang tak selesai, kitab yang kecil pun kadang tak selesai. Tapi luar biasa teman-teman di sini sabar dengan majelis ilmu, semoga bermanfaat. Tak dapat ilmunya banyak, tapi dapat keberkahan duduk di majelis ilmunya. Silahkan jika ada pertanyaan yang lain. Baik. Ya. Dalam ya. 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 Baik. Pertama, dia harus mengkondisikan waktunya. Apakah memang betul-betul mepet waktunya dari mulai istirahat, tidak sempat dia ganti baju. Kemudian perhatikan juga kotornya, ini kotor bagaimana. Kalau kotornya kotor najis, nah mau tidak mau harus diganti. Tapi kalau kotor mungkin misalnya kena tanah, tak perlu, harus cukup dibersihkan saja, maka tidak apa-apa. Kalau memang ingin mengejar atau ingin mendapatkan salat berjamaah. Kalau memang waktu yang tersedia, misalnya azan sekarang jam 12:06, kemudian mulai istirahat kerja itu jam 12 tepat, tentu sangat mepet waktunya, ke kamar mandi, ganti mandi atau ganti baju dan sebagainya. Rata-rata diperkirakan selesai mandi orang juga sudah selesai sholat. Nah, jika memang kotornya itu bukan najis dan ingin mendapatkan kesempatan sholat berjamaah, keutamaannya ya kalaupun hanya diganti ya ganti saja, tak mandi, cukup ganti dengan baju yang lebih bersih, itu tidak apa-apa. Tapi kalau memang najis yang mau tidak mau harus diganti, harus mandi dan sebagainya, harus dibersihkan badan, nah itu konsekuensinya ya seperti itu, jadinya terlambat. Tapi kalau memang cukup bisa dengan mengganti pakaian atau membersihkan bagian yang kotor yang bukan najis tadi, maka tidak apa-apa pakai pakaian itu ya. Allah alam bisawab. Ya. 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 Ya, baik. Meyakini, tapi memang betul bau. Ya.
Nggak bisa dengan menggunakan parfum nggak hilang. Ya, nggak maksud dengan menggunakan parfum hilang nggak baunya? Ya, ya, nggak. Dia begini sebenarnya. Kalau tadi kan kaitannya waktu mepet nih. Kalau mandi ganti baju terlewatkan salat berjamaah seperti itu. Padahal menggantinya tidak wajib. Kalau bukan terkena najis. Bahkan terkena najis kalau hanya bisa dibersihkan bagian kena najis itu pun cukup itu sebenarnya. Nah, jika memang demikian keberadaannya dan kotornya bukan najis, ya atau bisa mengganti pakaian saja cukup ganti pakaian. Nah, seperti yang keringat tidak najis. Kalau bisa dihilangkan hanya bau yang tak sedap itu bisa dihilangkan dengan parfum, pakai parfum. Kalau memang kalau ingin. Tapi kalau memang sempat mandi, waktunya cukup, itu jauh lebih bagus. Kalau memang sempat mandi, waktunya cukup, misalnya jam 11.30 keluar istirahat siang, zuhur jam 12:10, cukup untuk mandi dan ganti pakaian, tidak terlewat. Selesai mandi pun masih lama waktu menjelang zuhur. Nah, silahkan jika tidak merepotkan dan sebagainya. Tapi jika waktu mepet dan bisa karena khawatir tidak enak dengan teman di sebelah, nah jika bisa diatasi dengan parfum, pakai parfum ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi sunnahnya parfum itu luar biasa sebenarnya. Makanya dahulu sebenarnya kalau mandi itu kan minimal itu sekali seminggu Jumat. Kalau tidak ada junub di hari-hari yang lain, minimal sekali seminggu Jumat saja. Cuma memang di negeri kita ini, negeri tropis yang udaranya lembab, gampang kita berkeringat dan keringatnya itu berdaki kalau banyak. Beda dengan di Madinah. Di Madinah main bola sampai keringat kering, dalam hitungan menit kering saja. Dan badan mungkin juga faktor makan kita. Bahkan kita tidak seperti ada beberapa negara yang banyak makan konsumsi bawang. Memang tidak kuat kita dekat dari mereka kalau sedang berkeringat mereka itu. Apalagi kalau sendawa. Nah, kalau kita di Indonesia makannya kan tidak seperti mereka itu. Jadi badan pun tidak bau. Orang-orang Arab asli pun makannya tidak terlalu banyak konsumsi bawangnya. Biasa saja, sewajarnya. Ada beberapa negara sekuali bawang semua, bawang bombay yang dimasaknya, baru dicampur dikasih. Kalau mau masak daging dan sebagainya, itu memang bau badannya luar biasa kalau tak mandi. Nah, dahulu Rasulullah ketika mungkin seperti dan para ulama juga menyebutkan minimal sekali seminggu itu, karena memang bau badan tak sebau seperti orang-orang yang kalau makan, efek dari makan tadi dan juga keringat bau jadinya. Jadi parfum itu cukup untuk mengurangi bau badan tadi bagi orang-orang tertentu dan tempat-tempat tertentu, dan juga faktor makanan tadi. Saya rasa orang Indonesia ketika berada di Madinah, sepanjang yang saya tahu 5 tahun selama di sana, tidak ada kawan-kawan Indonesia ini yang bau badannya tidak enak. Kenapa? Ya makannya tidak terlalu banyak bumbu-bumbu seperti orang-orang luar itu, bumbu-bumbu yang menyebabkan bau badan. Nah, jadi coba pakai parfum kalau memang waktunya mepet ya, tapi kalau memang bisa mandi tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya rasa cukup sampai di sini kajian kita malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.